Ya, silakan duduk. Ya Bu, terima kasih. Ya. Bagaimana Indah? Ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, ada. Akhir-akhir ini saya punya banyak masalah. Saya mengerti. Coba bisa Indah ceritakan tidak? Permasalahannya itu seperti apa? Terus bagaimana perasaan Indah? Iya Bu, tapi sebelumnya apakah masalah saya tidak akan tersebar kemana-mana Bu kalau saya cerita? Oh, insya Allah tidak. Jadi, konselor itu memegang teguh kode etik. Nah, kode etiknya ini salah satunya itu menjaga kerahasiaan kliennya atau konselingnya. Jadi, insya Allah ketika kamu meluangkan emosi kamu, meluangkan pikiran kamu, perasaan kamu, insya Allah di sini tidak akan bocor. Jadi, yang tahu hanya kita berdua. Jadi, ada kode etiknya. Oh begitu Bu. Baiklah Bu, saya akan jadi begini. Saya punya akhir-akhir ini punya banyak tugas. Iya. Nah, dari tugas itu saya merasa tertekan, cemas, dan selalu berpikir negatif dan selalu merasa tertekan dan mengakibatkan pada diri saya itu merasa lelah, capek Bu dengan tugas tersebut. Saya mengerti itu mungkin sulit untuk beberapa orang, termasuk orang seperti Indah. Jadi saya harap kedepannya kita ini bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Indah, menghadapinya bersama-sama. Jadi tentunya di sini Indah sangat berperan penting di dalamnya. Saya hanya membantu menghadapi dan mengontrol Indah seperti itu. Ya Bu. Oke, baik Indah. Setelah saya dengar tadi permasalahan yang Indah hadapi, sampai-sampai Indah mulai stres, menyebabkan Indah sering lelah dan capek. Jadi, Ibu di sini akan memperkenalkan dua teknik konseling, yaitu ada CBMT dan Acceptance and Commitment Therapy atau ACT tadi. Bagaimana Bu kedua pendekatan ini bisa membantu saya? Nah, dengan CBMT, kamu akan belajar mengidentifikasi pola-pola pikir negatifmu menjadi pola pikir yang lebih positif. Nah, itu akan membuat kamu tidak memperburuk stres kamu. Jadi, sedangkan ACT itu kamu belajar menerima pikiran-pikiran dan emosi kamu. Jadi, walaupun itu tidak kamu inginkan, jadi kamu harus belajar menerima serta mengambil pelajaran positif dari hal tersebut, sehingga itu tampak seperti nilai-nilai yang ada dalam diri kamu. Baik Bu, saya tertarik menggunakan pendekatan yang Ibu bilang tadi. Baik, kalau begitu kita mulai dari CBMT ya. Jadi saya akan memandu kamu melalui beberapa latihan di sini sebenarnya. Jadi kita sebenarnya tidak hanya satu sesi saja, tetapi beberapa sesi yang kita lalui untuk hal ini. Jadi untuk mengubah pikiran negatif kamu menjadi pikiran yang positif atau dari maladaptif ke adaptif, kamu harus melewati beberapa sesi bersama saya. Tidak apa-apa kan ya? Ya Bu, tidak apa-apa. Oke, jadi untuk yang pertama ini, sesi kita yang pertama, kita mencoba pengenalan pola pikir negatif. Jadi saya akan beri Indah kertas. Di sini Indah bisa tulis pikiran-pikiran negatif Indah, baik itu 2 kata, 3 kata dan sebagainya. Pokoknya yang membuat Indah stres silahkan tuliskan di sini. Oke. Sudah Bu. Oke, nah yang kedua itu kita menilai ini rasional atau tidak. Jadi Indah silahkan berhenti sejenak, kemudian tanyakan pada diri Indah sendiri, apakah pikiran itu rasional atau tidak. Coba berhenti sejenak. Nah, identifikasi bukti-bukti yang mendukung atau menentang pikiran Indah itu. Silahkan coba direnungkan dulu. Nah, setelah itu coba reframing atau di sini coba saring pikiran-pikiran negatif Indah itu
menjadi sesuatu yang lebih positif. Misalnya Indah selalu berkata saya selalu gagal. Nah, kita ubah menjadi setiap kegagalan adalah kesempatan untuk Indah bisa belajar lebih baik atau kesempatan untuk Indah bisa tumbuh. Seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada namanya latihan pengalaman. Nah, latihan pengalaman positif di sini kamu coba ingat kembali momen-momen dalam hidupmu yang positif. Jadi di sini coba atau tuliskan saja ya, tuliskan saja atau gambarkan, terserah Indah saja. Gambarkan pengalaman yang secara detail. Kemudian termasuk perasaan dan sensasi yang menyertai Indah. Jadi tuliskan, luangkan di sini perasaan-perasaan negatif Indah, terserah. Baik, Bu. Sudah, Bu? Oke. Sekarang coba di lembaran kedua lagi ya, yang kosong. Nah, di situ coba Indah buat pernyataan-pernyataan positif tentang diri Indah sendiri di sini. Coba tuliskan, misal saya beri contoh ya, misal saya berharga atau saya penting. Coba silakan. Atau saya kuat, saya memiliki kelebihan yang luar biasa, terserah Indah saja, silakan ditulis. Bisa juga Indah tulis Indah layak bahagia seperti orang-orang lain, jadi Indah tidak merasa tertekan kan. Oke, jadi ada baiknya Indah di sini setiap hari meluangkan waktu untuk mengucap kata syukur. Jadi bersyukur atas nikmat Allah yang mana, bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Indah sampai detik ini, masih bisa mengerjakan tugas yang mungkin saja orang lain mau memiliki tugas tapi tidak diberi tugas. Jadi Indah harus bersyukur atas hal apapun itu. Jadi Indah fokus hal-hal kecil, mau hal-hal kecil, hal-hal besar, itu Indah selalu mengucapkan syukur. Nah, sekarang coba Indah bayangkan dalam situasi yang positif atau situasi yang mungkin Indah sudah sukses. Nah, gambarkan dengan detail bagaimana perasaan Indah. Kemudian bagaimana kamu bereaksi, terus apa yang kamu lakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Coba Indah, coba renungkan, bayangkan. Silakan. Sudah, Bu. Oke, jadi setelah itu coba deh Indah tuliskan mantra-mantra positif untuk Indah sendiri. Boleh ditulis kata-kata misal you can do it, saya bisa melakukannya, I did it. Nah, kemudian saya bisa melakukan yang terbaik, saya bisa mendapatkan yang terbaik. Coba Indah sendiri yang tulis mantra yang bisa buat Indah semangat lagi. Coba yang bisa buat Indah tidak cemas, lelah, atau stres. Silakan dituliskan Indah. Sudah, Bu. Oke. Oke. Ada waktu kok ya. Oke. Ya, Bu. Mungkin cukup sekian ya konseling kita hari ini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Ya, Bu. Kalau begitu, Bu, saya pamit. Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.
Ya, silakan masuk. Oh, Indah, silakan duduk Indah. Silakan duduk. Terima kasih. Indah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, hari ini saya sudah cukup merasa lebih baik dari sebelumnya. Jadi sesuai kesepakatan kita minggu lalu, bahwasanya untuk sesi selanjutnya kita masuk ke teknik ACT atau Acceptance and Commitment Therapy. Nah, di sini yang pertama itu ada namanya latihan penerimaan. Nah, di latihan penerimaan itu klien diajarkan untuk menerima emosi dan pikiran-pikiran negatif. Jadi, kamu tidak usah menolak, terima saja pikiran-pikiran itu. Jangan sampai itu membebani kamu. Jadi, kamu harus menerimanya, memberikan sugesti-sugesti bahwa dengan pikiran-pikiran negatif ini bisa jadi nantinya akan memberikan bumerang yang kalau misal sudah ditimpa-timpa pikiran negatif maka akhirnya muak sudah full pikiran itu. Nah, supaya pikiran kamu ini positif, refresh kembali, segar. Jadi walaupun banyak tekanan dari luar dan itu bisa positif karena kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan juga positif. Nah, jadi yang kedua itu ada yang namanya latihan defusi. Nah, di sini latihan defusi itu kamu bisa menyuarakan pikiran-pikiran negatifmu, tapi kamu menggantinya dengan misal lantunan lagu. Nah, misalkan saya ini tidak cukup baik atau saya ini buruk. Nah, kamu ganti saja dengan misal twinkle twinkle little star. Nah, jadi kamu kan pikirannya jadi bersemangat kembali. Jadi walaupun misal kamu cemas, tapi kamu menyanyikan lagu itu, pikiran kamu kembali terrefresh. Nah, itu contohnya. Terus kalau misal juga defusi ini bisa juga dengan kata-kata. Nah, kamu ganti kata-kata cemas, kata-kata takut dengan misal Mister Pengecut atau Mister Gagal. Nah, kamu ganti saja itu kata-katanya jadi agak-agak konyol. Jadi walaupun pikiran negatif kamu muncul, tapi kata-kata itu konyol, jadi kamu jadi tertawa dan sebagainya. Oh iya Bu, nanti Bu saya akan usahakan. Oke. Jadi yang ketiga itu ada yang namanya latihan kekinian. Nah, latihan kekinian itu kita lihat misal kamu yoga, menenangkan diri, beryoga, merefresh pikiran kamu seperti defusi tadi, tapi di sini kamu lebih tenang karena memang khusus di tempat yoga atau di tempat meditasi. Iya Bu. Jadi selain itu ada juga klarifikasi nilai, latihan klarifikasi nilai. Nah, di sini di latihan klarifikasi nilai, misal kamu merefleks diri, pertimbangkan apa yang betul-betul penting bagi kamu. Nah, misal saya merasa bersemangat kah, saya merasa bermakna kah. Jadi tuliskan, kalau bisa, kalau perlu tuliskan nilai-nilai itu dalam sebuah kertas supaya kamu bisa mengingat. Nah, betapa bermaknanya kamu, betapa bersemangatnya kamu, terus kamu juga merasa bahagia hidup di dunia ini seperti itu. Jadi selain itu kamu juga bisa identifikasi nilai-nilai itu. Jadi misal kamu punya nilai-nilai kejujuran yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itu satu poin untuk kamu. Nilai kejujuran, nilai kesetiaan, atau keadilan, dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa menulisnya dalam sebuah kertas ataupun kamu tanamkan dalam pikiran kamu, terserah. Jadi yang mana menurut Indah saja yang lebih memudahkan. Iya Bu, saya mengerti, nanti saya coba lakukan itu Bu di rumah. Iya. Jadi selanjutnya Bu, apa yang harus saya lakukan? Oke, jadi selanjutnya itu setelah nilai-nilai ini kamu tuliskan, setelah nilai-nilai ini kamu urutkan, nah bisa ditinjau kembali daftar nilai yang ada pada diri kamu itu. Nah,
kamu bisa sesuaikan apakah ini sudah sesuai dengan kehidupan saya atau seperti apa. Nah, setelah itu ada refleksi. Nah, di sini kamu harus refleksi terus-menerus. Jadi maksudnya kamu konsisten menggunakan nilai-nilai kamu ini. Jangan sampai kamu hanya menuliskannya, tidak menerapkannya. Jadi di sini dibutuhkan konsisten secara terus-menerus agar kamu terbiasa melakukan itu setiap hari. Jadi itu menjadi kebiasaan kamu. Oh, jadi begitu Bu ya Bu. Nanti saya akan lakukan itu di rumah. Ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk konseling ACT kita hari ini, atau masih ada yang Indah ingin utarakan? Sudah tidak ada Bu. Oke, jadi alhamdulillah ya. Jadi sampai di rumah kamu terapkan ini. Bu, terima kasih atas waktu dan Ibu sudah menerima saya di sini. Kalau begitu Ibu, saya mau izin pamit. Oke, sampai ketemu ya Indah. Nanti jalan-jalan ke sini lagi ya, tidak usah sungkan. Jadi kalau misalnya ada yang ingin diceritakan, silakan mampir ke ruangan saya. Mari Bu. Iya, hati-hati ya Indah ya. Bu.